Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Supra GT-R ya Dade, yang dimana motor ini datang tuh ora bisa nyala, otomatis bocah-bocah ngedorong ya Dade. Buset, bocah 100 itu guys ya. Oke. Karena motornya nggak bisa nyala, udah dah effort banget itu naikin lah bocah ya. Itu yang dorong sendiri doang aja, sisanya cuma entang-tung doang itu ya guys ya. Hampura namanya orang ya guys ya. Ya pokoknya yang bantuin semoga diberikan rezeki yang lancar, semoga diberikan ilmu yang barokah. Anjay, oke. Setelah bersusah payah naikin motornya, kita naikkan motornya ke pit ya Dadi, untuk kita lakukan pembongkaran. Dan kita cek sound terlebih dahulu. Kalau kata orang mah, lah ini kan masih baru bang, motornya kok udah mati. Ya kagak ngaruh guys, mau motor lama, mau motor baru. Kalau dirawat mah tetap awet-awet aja. Kalau kagak dirawat ya rungkat-rungkat baik. Makanya motor dirawat apa? Nggak usah cacicu ya guys ya. Oke, jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada permesinannya ya guys ya. Untuk kita cek secara keseluruhan pada permotorannya ini. Apa ya penyebab motor ini tuh susah nyala ya guys ya. Oke, pertama-tama untuk kondisi throttle bodinya ini, doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya ini burik wajar pemakaian saja ya guys ya. Ya debu-debu nempel dikit mah gak masalah ya guys, namanya juga gini dipakai ya kan. Nanti akan kita lakukan pembersihan. Oke, selanjutnya mari kita pisahkan antara rangka dan permesinannya ini untuk mempermudah pembongkaran permesinannya ya Dade. Nah untuk rangkanya kita pinggirkan dulu ya Dade. Buset, dah mau gue pinggirin ke mesin, ini banyak banget motor ya. Buset. Oke, dan ini dia gambaran dari permesinan yang sudah kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan ya Dade. Buset, banyak banget ya benda-benda ya, ora sepele pokoknya mah. Kita analisa dulu dah. Untuk kondisi blok ini doi masih menggunakan yang standar, kondisinya ini aman sentosa, hanya kotor bekas pemakaian aja ya Dade. Nanti akan kita lakukan pembersihan pada bagian bloknya ini. Selanjutnya untuk kondisi pistonnya ini terlihat bahwasannya rada basah ya guys ya. Ini tandanya ada oli yang masuk ke ruang bakar, dikarenakan ring pistonnya ini udah macet. Jadi bikin oli itu masuk ke ruang bakar, yang efeknya oli jadi cepet nyusut atau cepet habis dikarenakan motor ngebul ya Dadi. Nah untuk karet kopetnya ini juga udah getas karena usia, yang efeknya bisa bikin oli itu jadi ngerembes keluar ya guys ya. Untungnya olinya belum ngerembes seadanya ya guys, jadi tipis-tipis doang ngerembesnya. Nah untuk kondisi headnya ini doi masih menggunakan yang standar, kondisinya udah mengenaskan seadanya. Jadi di bagian dudukan nokenas ini udah kemakan lumayan dalam ya guys ya. Waduh sayang banget, mana mahal lagi head motor ini ya guys ya. Jadi kalau masalahnya di dudukan mau nggak mau harus dilakukan pergantian ya guys. Nah untuk bagian pelatuk yang innya aman, tapi yang X-nya itu udah rungkat seadanya, itu nggak bisa diputer rollernya guys, macet ya guys ya. Nah hal ini bisa mengakibatkan suara permesinan pada motor ini tuh jadi berisik ya Dade. Otomatis bagian nokenasnya ini juga bakal kena ya guys. Ini efek dari pelatuk yang kinerjanya abnormal, seperti kekurangan pasokan oli ya. Tapi kita masih belum menemukan masalah inti dari motor ini tuh kenapa nggak bisa dinyalain. Oke, kita beralih ke bagian magnet ya. Untuk bagian spoolnya di sini aman sentosa ya guys ya. Terus untuk bagian magnetnya ini doi masih menggunakan yang standar, kondisi hanya burik wajar pemakaian, dan terlihat juga olinya tuh kental banget, kagak wajar pasti dicolek ya guys ya. Tapi tenang, nanti akan kita lakukan pembersihan supaya glowing kembali. Lanjut kita cek bagian perkoplingan duniawinya, dan untuk rumah kopling ini udah oblak ya guys ya. Yang jadi performa motor tuh jadi nggak enak. Nanti yang kita ganti cuma karet koplingnya aja ya guys ya, tidak satu set. Nah pas kita cek bagian tutup rumah koplingnya itu udah habis banget ya guys ya, udah dalam banget, lu lihat bae itu ya. Nah ini yang bisa berakibat tergerusnya rumah kopling, yang efeknya bisa panjang ya guys ya. Kita tonton sampai habis dah pokoknya mah. Untuk kampas koplingnya otomatis juga udah habis, dikarenakan tutup rumah koplingnya yang tadi tuh ya guys ya pada kemakan semua. Ini ngaruh ke kampas kopling masalahnya ya guys ya. Dan akhirnya kita menemukan penyebab dari permasalahan utamanya, yaitu saringan olinya full dengan gram-graman ya Dade. Makanya servis bulanan. Nah hal-hal kayak gini dilihatnya dari servis bulanan ya Dade. Lu kagak servis bulanan,
Ya gimana kita cara ngontrol hal seperti ini? Nah inilah pentingnya servis bulanan, bukan marketing. Kalau servis bulanan dan ganti oli itu bukan marketing ya guys ya. Bener-bener kewajiban itu mah. Motor tuh harus dirawat soalnya guys. Terus kita cek juga bagian karkasnya. Untuk kondisi karkasnya ini alhamdulillah aman sentosa ya guys ya. Tapi pastinya melihat banyak gram-graman yang tak kayak tadi tuh ya kan. Jadinya kita tuh perlu melakukan pergantian kaleng oli. Takutnya di dalam kaleng olinya banyak gram-graman ya Dadi. Untungnya untuk bagian rasio secara keseluruhan kondisinya aman sentosa ya Dadi. Hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja. Paling nanti hanya perlu kita lakukan pergantian karet balancernya saja ya guys ya. Kalau udah buka crankcase. Mumpung udah buka crankcase, baiknya kita sekalian ganti karet balancer ya Dadi. Oke, jadi langsung saja kita infoin ke ownernya tentang kondisi motornya. Dan kita anjurkan untuk servis bang. Servis untuk rapi-rapi, untuk bersih supaya kagak mati-mati lagi nih motor ya bang ya. Jadi sebelum kita lakukan pergantian, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Untuk kaleng oli karkasnya di sini kita lakukan pergantian. Terus untuk karet balancernya di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki ya Dadi. Oke, langsung saja mari kita lakukan perakitan pada mesin crankcase-nya atau mesin tengahnya ya guys. Nah untuk rumah koplingnya di sini kita ganti baru satu set dari RX7 Racing dan karet koplingnya di sini kita pakai SKO ya Dadi. Oke, selanjutnya mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada perkoplingannya. Nah untuk sernya di sini kita pakai VIM andalan kita ya Dadi yang ukuran standar saja. Nah untuk headnya di sini sudah kita lakukan pergantian, jadi langsung saja kita skir klep ya Dadi. Dan untuk nokenasnya ownernya juga bawa sendiri menggunakan yang standar ya guys. Untuk seal klep ya di sini kita pakai merek Suzuki andalan kita. Saat merakit head tidak lupa bagian SIM type T ini kita setting untuk ukuran yang pas ya guys. Karena kalau sampai SIM ini ketinggalan atau kelonggaran bisa berakibat mesinnya itu jadi nggak enak. Jadi pastiin harus pas ya guys. Oke, setelah semuanya sudah dirasa aman, langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada permesinannya. Tidak lupa untuk bagian headnya di sini kita lakukan pengencangan dengan menggunakan kunci torsi agar pengencangannya itu presisi ya Dadi. Nah kalau udah dikencengin langsung saja kita lakukan pemasangan pada bagian noken asnya ini. Oke, setelah semuanya sudah selesai langsung saja kita lakukan penyatuan antara rangka dan permesinannya ini ya Dadi. Dan langsung saja mari kita cek sound. Jempolnya dong, jempolnya. Anjay. Oke guys, jadi kita barusan kelar nih buat proses servis besar motor Supra GT-R ini. Dimana untuk motor ini tuh keluhan awalnya emang mati ya guys ya. Di awal datang ke bengkel tuh kondisinya udah mati. Oke, jadi langsung aja tadi kita lakukan pembongkaran untuk menganalisa nih dari mana sih permasalahannya itu. Dan tadi setelah kita temukan ya guys ya, permasalahan utamanya ada di bagian perkoplingan. Yang mana itu untuk bagian rumah koplingnya dan juga tutup rumah koplingnya itu udah kemakan. Yang mengakibatkan si saringan olinya itu jadi tersumbat guys sama gram-gramannya itu. Nah akibatnya oli yang tadinya harusnya lewat filter disaring, nah dia jadi terhambat guys. Dan hasil akhirnya itu si permesinan jadi kurang pasokan olinya, yang mengakibatkan tadi banyak banget untuk part headnya yang kena ya guys ya. Dimulai dari headnya sendiri dan juga nokennya, terus juga pelatuknya guys. Pelatuknya itu udah parah banget ya pokoknya, yang
bagian X-nya itu nggak bisa gerak lagi guys. Nah tadi langsung aja kita lakukan pergantian guys untuk part-part yang seharusnya dilakukan pergantian. Nah jadi untuk kalian jangan sepelein ya guys ya buat servis rutin, karena kalian sendiri yang tahu tuh gimana kondisi motor kalian. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Nah buat kalian juga nih yang jarang servis rutin, ayolah ya kalian servis untuk kebaikan motor kalian sendiri guys. Jangan sampai merembet ke permasinan yang lain guys. Oke, jadi kita lakukan ini dulu ya guys. Kita jalan-jalan dulu nih biar ngetes motor ini aman apa enggak.